Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maradehi Fitra dari kelas B Prodi Manajemen angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal analisis penggunaan metode Smartfing dan pembayaran surplus khusus kartu kredit sebagai sarana penggelapan pajak pada era keterbukaan informasi keuangan. Yang pertama, pendahuluan. Pada halaman pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada latar belakang menjelaskan bahwa Smartfing merupakan salah satu metode pencucian uang. Smartfing dilakukan dengan penempatan dana pada beberapa rekening keuangan, baik dengan menggunakan identitas diri sendiri maupun identitas pihak lain pada berbagai lembaga keuangan. Scott tahun 2006. Proses Smartfing hampir mirip dengan proses structuring, karena sama-sama bertujuan untuk menghindari batasan pelaporan transaksi finansial tertentu yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Walaupun mirip, ruang lingkup pemecahan dana Smartfing relatif lebih sempit dibandingkan dengan structuring, karena terbatas pada rekening keuangan pada lembaga keuangan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai beberapa pertanyaan penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana skema pemecahan rekening keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak? Yang kedua, bagaimana skema pembayaran surplus tagihan kartu kredit yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak? Yang ketiga, bagaimana mengatasi dampak negatif pemecahan rekening keuangan wajib pajak dan pembayaran surplus tagihan kartu kredit? Yang ketiga, tujuan penelitian. Peneliti mempunyai 3 tujuan utama penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui skema pemecahan rekening keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, mengetahui skema pembayaran surplus tagihan kartu kredit yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, merekomendasikan solusi untuk mengatasi dampak negatif pemecahan rekening keuangan wajib pajak dan pembayaran surplus tagihan kartu kredit. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada penggelapan pajak, yang kedua Smartfing, dan yang ketiga kartu kredit. Pada penggelapan pajak, Rahayu tahun 2010 mendefinisikan penggelapan pajak sebagai berikut. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua elemen penting penggelapan pajak, yaitu usaha untuk mengurangi atau menghapus utang pajak dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Ardi Yaksa dan Kiswanto pada tahun 2014 menemukan fakta bahwa wajib pajak lebih menyukai penggelapan pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak. Salah satu alasan penggelapan pajak lebih populer dibandingkan dengan penghindaran pajak adalah kesederhanaan proses penggelapan pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak. Setiap wajib pajak dapat melakukan penggelapan pajak tanpa harus mengerti celah peraturan perpajakan secara komprehensif. Penggelapan pajak sebagai suatu tindak pidana biasanya tidak berdiri sendiri, 2J pada tahun 2008 menjelaskan bahwa penggelapan pajak biasanya disertai dengan tindak pidana pencucian uang untuk meminimalisasi resiko tindak pidana penggelapan pajak terendus oleh pihak berwenang. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 telah menerbitkan surat edaran direktur tentang petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Walaupun penggelapan pajak adalah hal yang sangat sulit untuk dihindari, terdapat beberapa metode untuk meminimalisasi praktik penggelapan pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ALM tahun 2012, terdapat 3 pendekatan untuk meminimalisasi atau mengendalikan penggelapan pajak. 3 pendekatan tersebut berasal dari 3 paradigma yang berbeda. Pendekatan pertama berasal dari paradigma penegakan hukum. Penggunaan pendekatan pertama memandang wajib
pajak sebagai potensial kriminals yang harus dikendalikan agar tidak melakukan penggelapan pajak. Pengendalian dilakukan dengan sanksi dan intensifikasi audit pajak kepada wajib pajak. Pendekatan kedua bersifat lebih humanis. Pendekatan kedua memandang wajib pajak sebagai potential clients yang harus dibantu oleh negara untuk memenuhi kebutuhan akan kepatuhan kewajiban perpajakan. Kebijakan yang digunakan pada paradigma kedua ini biasanya berupa simplifikasi aturan, proses bisnis, formulir, dan sistem administrasi perpajakan. Kebijakan ketiga lebih dikenal dengan paradigma kepercayaan atau trust paradigm. Pendekatan ketiga lebih mengedepankan pada aspek moralitas dan norma sosial. Beberapa contoh kebijakan berkaitan dengan pendekatan trust paradigm, antara lain penggunaan media massa dalam rangka edukasi kepatuhan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perilaku etis. Publikasi wajib pajak tidak patuh pada media massa dan penghindaran penerapan kebijakan pajak yang memungkinkan wajib pajak berpikir bahwa ketidakpatuhan adalah hal biasa seperti kebijakan simpang pengampunan pajak. Yang kedua, smarfing. Smarfing merupakan salah satu metode pencucian uang yang sudah cukup lama dikenal dalam tindak pidana pencucian uang Financial Act Task Force tahun 2003. Mendefinisikan smarfing sebagai depositing of cash of processing of bank draft at various institutions by several individuals or carrying out of transaction below reporting threshold. Berdasarkan definisi Financial Action Task Force, di atas transaksi smarfing harus melibatkan beberapa pihak bank atau pihak individu lainnya, dan sebisa mungkin transaksi tersebut harus berada di bawah batas pelaporan. Terkait dengan batas pelaporan, Financial Action Task Force tidak memberikan definisi lanjutan, akan tetapi dalam konteks Indonesia terdapat dua jenis pelaporan yang setidaknya harus diperhatikan oleh para pelaku pencucian. Pelaporan pertama adalah pelaporan berkaitan dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari atas 3 jenis laporan, yaitu transaksi keuangan mencurigakan atau TKM, transaksi keuangan tunai atau TKT, dan transaksi keuangan transfer dari dan ke luar negeri atau TKL. Pelaporan kedua adalah pelaporan berkaitan dengan pelaksanaan pasal 2 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lainnya wajib memberikan laporan atas rekening-rekening nasabah dengan nilai di atas 1 juta US dollar. Yang ketiga, kartu kredit. Terdapat beberapa peraturan yang menjadi legal formal terkait kartu kredit di Indonesia. Beberapa regulasi tentang kartu kredit antara lain: A. Pasal 1138 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 0131988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan nasional. Dan keempat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 752 PBI Tahun 2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu tanggal 28 Desember tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8 PBI tahun 2008. Selain diatur dalam tatanan hukum formal, beberapa ahli coba memberikan definisi terkait dengan kartu kredit. Jumhana tahun 2000 mendefinisikan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh Suryo Hadibroto dan Prakoso pada tahun 1984. Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan apa saja yang diinginkan, yakni di tempat-tempat cabang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan, atau dapat juga yang menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. Berkaitan dengan ketentuan pembayaran surplus atau tagihan kartu kredit, peneliti belum menemukan adanya kajian akademis tentang hal tersebut.
Ketentuan tentang kelebihan pembayaran kartu kredit baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 PMK 03 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70 PMK 03 Tahun 2017 tentang petunjuk untuk kepentingan perpajakan. Saat ini, lembaga keuangan atau penerbit kartu kredit yang dengan jelas mencantumkan klausus PMK 19 PMK 03 tahun 2018 pada situs internet antara lain meliputi Bank Mandiri, sedangkan untuk lembaga keuangan atau penerbit kartu kredit lain, peneliti masih belum menemukan klausul serupa pada situs mereka. Beberapa contoh lembaga keuangan yang belum mencantumkan klausus pengembalian kelebihan kartu kredit pada situs internet mereka antara lain Citibank, Bank CMB Niaga. Yang keempat, kerangka pemikiran. Penelitian ini dibangun dengan pendekatan sebagai berikut. Peneliti membagi penggelapan pajak, wajib pajak pada dua fase, yaitu fase sebelum lahirnya utang pajak, yaitu pada saat fase self-assessment, dan pemeriksaan pajak, serta fase pada saat ketetapan pajak sudah terbit. Yang kedua, pada tiap-tiap fase tersebut, peneliti akan meneliti dampak negatif sekaligus solusi atas dampak negatif tersebut bagi DJP berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan dan ketentuan pada Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian dari dampak negatif bagi DJP sekaligus solusi mengatasi dampak negatif dari smurfing dan saldo surplus kartu kredit bagi DJP. Selanjutnya, metodologi penelitian. Bagian ini merupakan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Metode ini merupakan satu dari 5 metode penelitian kualitatif berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Creswell. Creswell dalam Raco tahun 2015 membagi penelitian kualitatif menjadi 5 jenis penelitian, yaitu biografi, fenomologi, etografi, ground theory, dan studi kasus. Raharjo pada tahun 2017 mendefinisikan studi kasus sebagai studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi, untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual atau real life events yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Creswell dalam Raco tahun 2015 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif studi kasus berusaha mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka ragam sumber informasi. Pendekatan studi kasus sendiri lebih lanjut dibagi menjadi 3 jenis oleh Raco tahun 2015, itu deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita. Yang kedua, eksploratif, bertujuan untuk mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan suatu hipotesis. Dan eksplanatori, bertujuan untuk mencari keterangan-keterangan atas aspek-aspek sebab akibat dan argumentasi. Berdasarkan pembagian yang telah dilakukan oleh Raco di atas, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, karena peneliti memfokuskan pada gejala, fakta, atau realita penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan adanya Undang-Undang AIK. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Yang pertama, wawancara. Esterberg dalam Sugiono tahun 2015 membagi wawancara menjadi 3 jenis: wawancara yang terstruktur, semi-struktur, dan tak berstruktur. Ketiga jenis wawancara tersebut dibagi berdasarkan tingkat kebebasan pemberian jawaban oleh narasumber. Berdasarkan hasil rangkuman peneliti atas klarifikasi wawancara yang dibuat oleh Esterberg dan Sugiono, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang paling tidak bebas karena peneliti sudah membatasi pertanyaan maupun opsi jawaban yang dapat dipilih oleh narasumber. Yang kedua,
Wawancara semi-struktur merupakan wawancara yang lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur karena narasumber mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan ide-idenya, akan tetapi pertanyaan penelitian telah dibuat batasan secara tegas oleh peneliti sehingga wawancara tidak terlalu melebar. Yang ketiga, wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti bahkan tidak membuat pedoman wawancara. Berdasarkan klasifikasi Estebor di atas, jenis wawancara penelitian ini adalah wawancara semi-struktur untuk pembuatan transkrip wawancara peneliti menggunakan aplikasi SpeechNote. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen publik seperti peraturan perundang-undangan, baik di bidang perpajakan maupun di bidang lain. Laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan kinerja maupun laporan kegiatan, dan juga literatur terdahulu. Yang kelima, triangulasi. Sugiono pada tahun 2017 mendefinisikan triangulasi sebagai penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi bermanfaat bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya serta memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Terdapat dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi tersebut, baik teknik maupun sumber. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.